Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ubdidamaddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara online tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, hambatan dari tangan dan juga kesehatan. Selanjutnya pada pembelajaran kali ini, yakni pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak, kita akan membahas tentang taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Oleh saya sendiri, Zaki Amalina, materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama yakni taubat. Kita akan mempelajari tentang pengertian taubat, hukum dan perintah taubat, dampak positif dari sifat taubat, cara membiasakan diri bertaubat. Yang kedua, yakni kita akan membahas tentang taat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian taat, perintah untuk taat, dampak positif sifat taat, dan cara membiasakan diri untuk taat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang istiqomah, yakni pengertian istiqomah, dasar hukum istiqomah, dan keutamaan istiqomah. Yang keempat, kita akan membahas tentang ikhlas, yakni pengertian ikhlas, perintah untuk ikhlas, dampak positif sifat ikhlas, dan cara membiasakan diri untuk ikhlas. Pertama, kita akan membahas tentang taubat. Pengertian taubat berdasarkan dari tinjauan bahasa, kata taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali. Sedangkan berdasarkan istilah, taubat yaitu sikap penyesalan telah melakukan sifat ataupun perbuatan yang salah ataupun dosa dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi perbuatan salah atau dosa tersebut. Selanjutnya, hukum dan perintah taubat. Hukum bertaubat itu wajib bagi orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa dan termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban tersebut merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Allah berfirman pada surat An-Nur ayat 31, wa atubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Ya artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dari sifat taubat. Yang pertama, mendapatkan kembali jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah karena kita tadi sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, meningkatkan semangat hidup yang baru karena merasa Allah menerima taubatnya. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lagi. Yang keempat, hati menjadi tentram dan tenang sehingga dapat menjalankan ibadah dengan tenang juga. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah setelah kita melakukan taubat. Yang keenam, diampuni dosa-dosanya. Yang ketujuh, mendapatkan pahala atau keberuntungan, yakni masuk surga. Yang selanjutnya, cara membiasakan diri bertaubat. Yang pertama, tidak menganggap remeh semua kesalahan ataupun perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi, kita tidak boleh menganggap remeh seluruh perbuatan kita. Jadi, kita harus mempertimbangkan perbuatan-perbuatan kita. Jadi, kita harus berbuat baik, selalu berbuat jujur, dan sebagainya. Yang kedua, segera berbuat kebaikan setelah kita melakukan kesalahan atau dosa. Di sini, kita merasa bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan yang menurut kita itu salah.
langsung saja kita memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya, merasa prihatin apabila ada orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa. Jadi kita melihat orang itu berbuat dosa. Jadi hati kita tuh kayak tersentuh untuk untuk merasakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu mereka berbuat dosa, tapi mereka tidak mau untuk bertaubat. Yang keempat, menghindari pergaulan menghindari pergaulan yang tidak baik, atau sebaliknya bergaul dengan orang yang soleh. Jadi kita lebih baik menghindari orang-orang yang berbuat tidak baik. Contoh lingkungan kita yang tidak baik, kita seharusnya menghindari tersebut, dan kita lebih baik memperbanyak bergaul dengan orang yang soleh. Contohnya kita banyak mendatangkan majelis, kita berteman dengan orang itu pilih-pilih, karena ya itu tadi, teman itu mempengaruhi kebiasaan ataupun kepribadian kita. Selanjutnya, mengucapkan istighfar pada setiap kesempatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang taat. Pengertian taat berdasarkan dari tinjauan bahasa, kata taat artinya tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah, kata taat sebagai akhlak terpuji kepada Allah, yaitu sikap tunduk, patuh, dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan perkara yang dilarangnya. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu sangat dianjurkan dalam Islam. Kalau kita mengaku sebagai pelajar muslim dan sebagai orang yang beriman, maka harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala aktivitas, dalam segala perbuatan kita. Sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Dampak positif dari sifat taat, yang pertama mendapatkan ridho dari Allah sebagai imbalan karena telah menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, hati merasa puas setelah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau contohnya kita melaksanakan sholat, kita kan taat itu. Terus hati kita merasa setelah sholat ataupun ngaji ataupun berzikir, hati kita merasa tenang, hati kita merasa lebih puas gitu, karena kita telah melaksanakan ibadah kita. Yang ketiga, mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan kelak di akhirat. Cara membiasakan diri untuk bertaubat, yang pertama berusaha melaksanakan sholat tepat waktu, bisa dengan berjamaah ataupun sendiri, tapi lebih baik bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, mencoba disiplin dalam segala aktivitas, misalnya dalam beribadah, belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Itu kita mencoba disiplin waktu. Yang ketiga, selalu mengingat bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah kewajiban bagi setiap manusia sebagai hamba Allah. Jadi kita teguhkan pada hati kita bahwa kita harus taat kepada Allah dan juga Rasul kita. Yang ketiga, yakni istiqomah. Pengertian istiqomah, kata istiqomah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjaga perbuatannya tetap dalam jalan yang lurus dan tidak berubah karena sesuatu. Jadi istiqomah itu contohnya tetap ya. Istiqomah dalam Islam berarti menjaga segala iman dan ketakwaan kita di jalan Allah dengan tetap beribadah dan menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi segala larangannya Allah. Istiqomah memiliki 3 arti, yakni istiqomah dalam lisan, yang artinya terus dan teguh membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istiqomah dalam hati artinya mengerjakan semua aktivitas atau semua perbuatan yang kita lakukan termasuk ibadah dengan niat yang lurus dan ikhlas, hanya mengharap ridha dari Allah. Istiqomah dalam jiwa yang artinya tetap
dan terus beribadah dan taat hanya kepada Allah. Selanjutnya yakni dasar hukum istiqomah. Seorang muslim hendaknya selalu bisa istiqomah kepada Allah SWT dan menjaga ibadahnya serta tidak berpaling dari Allah SWT dengan alasan apapun. Allah SWT sendiri menyebutkan perintah untuk beristiqomah dalam Al-Quran dan juga Rasul juga menyebutkan perintah istiqomah tersebut dalam hadis. Namun kita di sini akan memaparkan tentang dalil mengenai istiqomah dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Keutamaan dari istiqomah. Yang pertama, dilapangkan rezekinya. Seseorang muslim yang tetap istiqomah di jalannya akan selalu dilapangkan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, diberikan rasa aman dan diangkat kesedihannya. Akan mendapatkan rasa aman dan damai orang yang beristiqomah dan tetap berada di jalan Allah. Yang ketiga, ditunjukkan jalan yang lurus. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan halangan dan rintangan dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, orang yang istiqomah itu tentunya juga diberikan jalan yang lurus agar tetap bisa beribadah dan beriman kepada Allah hingga akhir hayatnya. Selanjutnya kita membahas tentang ikhlas. Pengertian ikhlas. Ikhlas artinya melaksanakan sesuatu pekerjaan yang diniatkan semata-mata karena Allah SWT dan tidak mengharapkan balasan ataupun pujian dari orang lain. Perintah untuk ikhlas. Semua amal yang kita niatkan dengan ikhlas termasuk amal yang tidak sia-sia atau rugi karena Allah semua amal yang tidak kita niatkan dengan ikhlas termasuk amal yang sia-sia atau rugi karena Allah telah tidak menerima amal tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Sabda Rasulullah tersebut mengandung maksud bahwa sebesar apapun amal seseorang, tetapi kalau tidak diniatkan dengan hati yang ikhlas, maka amal tersebut yang dilakukannya tidak merubah pahala sedikit pun ataupun sia-sia. Sebagaimanapun juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadihi wa rabbihi ahada. Ya, artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya orang manusia sepertimu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dampak positif dari sifat ikhlas. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan amalan kita. Yang kedua, merasa puas karena bisa beramal baik sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, Allah SWT tidak menyia-nyiakan amal yang dilakukan dengan ikhlas dan akan diganti dengan yang lebih baik. Yang keempat, menumbuhkan motivasi untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya, cara membiasakan diri untuk ikhlas. 1. Mencoba untuk beramal baik ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Yang kedua, tetap sabar apabila amal baiknya dilecehkan oleh orang. Yang ketiga, mencoba untuk tidak terlalu bangga apabila amal baiknya itu tidak dipuji oleh orang lain. Yang keempat, menghindari memuji amal baik orang lain sebab dapat menimbulkan riya pada pelakunya.
Nah, begitu pembelajaran kita sudah selesai, sudah di akhir pembelajaran kita. Ada satu pesan saya, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu hadis dari riwayat Bukhari. Dan sedikit pembelajaran ataupun materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, jangan lupa untuk sering-sering membaca, dan jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.